Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama, dan juga salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib Generasi Robani dan pemirsa KMTV juga ikhwah yang sudah berkesempatan hadir di studio. Alhamdulillah kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki episode ke-18. Dan afwan untuk antum yang sudah menunggu dari tadi, ada sedikit kendala teknis dan alhamdulillah kita kembali hadir ke tengah-tengah antum untuk kesempatan malam hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan membahas sebuah tema, yaitu di sini senang, di sana tenang. Seperti apa dan bagaimana selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita membahas tema di sini senang, di sana tenang. Ini kalau berbicara tentang tema atau judul kita, bahasan kita di malam hari ini, sepertinya berbicara tentang kebahagiaan, Ustaz ya. Oh, iya. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan kupas tuntas selama lebih kurang 1 jam ke depan. Tapi untuk perdana, Ustaz, kita akan barangkali tidak ada di dunia ini orang yang tidak ingin bahagia, Ustaz. Yang pastinya di sini senang, di sana tenang itu akan kita bahas nanti. Tentunya sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu bisa kita wujudkan adalah dengan tauhid yang benar. Nah, untuk pertama mungkin pertanyaan kepada Ustaz, barangkali banyak juga yang tidak tahu atau barangkali harus diulang lagi, Ustaz, definisi tauhid ini sendiri, Ustaz. Apa sebenarnya? Apakah sama dengan perkara akidah, Ustaz? Nah, tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa KMTV dan sahabat Rabbani dimanapun berada, serta ikhwah yang ada di studio. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi, berbagi dengan sebuah tema di sini senang, di sana tenang. Ini ingat kita waktu kecil-kecil ini ada nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi sekarang kita coba bahas dalam perspektif agama gitu ya. Baik. Di sini senang, di sana tenang. Di sini itu di dunia, di sana itu di akhirat. Jadi kebahagiaan kita di dunia akan membawa kebahagiaan kita di akhirat. Kalau kita sudah masuk ke surga dunia, maka insya Allah kita akan masuk pula ke surga akhirat. Tapi kalau surga dunia saja belum kita masuki, maka kita tidak akan memasuki juga surga akhirat. Kalau tadi disinggung-singgung soal kebahagiaan, maka intinya ada pada kebahagiaan dalam beragama. Jelas kebahagiaan dalam beragama akan kita rasakan ketika kita memang melaksanakan agama itu dengan mudah, dengan senang gitu. Karena dalam hadis dikatakan bahwa agama ini memang sangat mudah. Inna hadzal dina yusrun la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama ini sangatlah mudah dan tidak akan ada yang coba untuk melawan agama ini kecuali dia akan kalah sendiri. Ketika Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya agama ini mudah, itu agama menyenangkan. Agama sangat menyenangkan dan kita akan dibuat senang oleh agama. Oleh karena itu jangan sempat kita mempersulit diri dalam beragama. Karena kalau seandainya kita sudah mempersulit diri kita dalam beragama, berarti kita akan jauh dari kesenangan tadi itu. Agama diturunkan oleh Allah begitu mudah, begitu menyenangkan, maka tetaplah berada dalam batasan-batasan agama, jangan melebihi itu agar
kesenangan dan kebahagiaan itu senantiasa kita rasakan gitu. Kemudahan dan kesenangan dalam beragama itu dalam berbagai sisi. Mudah dalam berakidah, mudah dalam beribadah, mudah dalam persoalan muamalah. Semua mudah. Tidak ada satupun hal yang menyulitkan dalam agama kita. Umat ini saja yang mempersulit dirinya dalam beragama. Dalam berakidah umpamanya, kita diminta meyakini Allah, berbuatlah sebebas-bebasnya, yang penting sesuai dengan aturan agama. Akidah kita ini kalau benar-benar kita pegang, maka membuat kita menjadi manusia yang merdeka. Karena Allah tidak punya kepentingan sama kita. Beda kalau seandainya kita menyembah manusia. Kalau kita sudah mengagung-agungkan manusia, memuliakan manusia, manusia punya kepentingan kepada kita. Jadi membuat kita menjadi tidak bebas. Tapi ketika Allah meminta kita agar benar-benar beribadah, menyembah hanya kepada Dia, meminta hanya kepada Dia, berdoa hanya kepada Dia, membuat hidup kita benar-benar menjadi bebas, mudah, senang, dan membuat kita menjadi bahagia. Tidak ada hambatan apapun, karena tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kita bebas mau berdoa, minta langsung pada Allah. Kalau dipersulit, ini yang akan hilang dari kita kebahagiaan tadi. Tidak lagi mudah bagi kita beragama. Doa enggak mesti langsung sendiri, langsung kepada Allah. Apalagi kalau seandainya ada orang menganggap kita ini kan banyak dosa, rasanya tidak pantas kalau langsung meminta kepada Allah. Dia sedang mempersulit agama. Dia sedang mempersulit persoalan akidah. Padahal Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Kadang-kadang orang mempersulit dirinya, mencari tempat di mana dia harus bisa berdoa dulu, mencari wasilah tawasul. Kadang-kadang tawasulnya dengan yang sudah mati pula itu, menganggap bahwa doanya tidak akan pantas kalau tidak di samping kubur wali ini. Ini sedang mempersulit dirinya dalam beragama. Dia nggak akan senang jadinya, nggak akan mudah bagi dia. Bahkan ratusan kilo kuburan wali itu dicari-cari agar bisa berdoa di sampingnya. Padahal doa langsung saja, nggak ada cerita di mana Allah menyuruh kita untuk mencari perantara-perantara dalam berdoa. Oleh karena itu, agama ini agama yang menyenangkan, agama yang sangat membuat kita bahagia, dan senangnya dalam beragama kita di dunia ini membuat kita senang pula nanti, tenang pula kita di akhirat kelak. Dan kata kunci memang ada pada tauhid, pada akidah. Lalu dipertanyakan, apa beda kalau begitu antara tauhid dengan akidah? Kan ini yang apa namanya, yang memang perlu diberikan penjelasan gitu. Kalau tauhid itu kan dari kata wahada yuwahidu, wahid kan artinya satu. Berarti tauhid itu mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu satu dalam segala hal. Nggak ada yang sama dengan Allah. Allah punya zat, tidak ada yang sama dengan zatnya Allah. Allah punya sifat, tidak ada yang sama dengan sifatnya Allah. Jadi harus kita yakini. Allah punya af'al dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang sama af'al makhluk ini dengan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mampu Allah lakukan, tapi makhluk tidak mampu. Sifat-sifat kemuliaan itu dimiliki oleh Allah. Semua sifat yang mulia Allah punya, tapi makhluk serba terbatas. Kalau Allah tidak ada batasan padanya. Kalau dikatakan bahwa Allah itu hidup, hidupnya Allah tidak ada batas. Kalau manusia hidup, manusia ada batas. Jadi kalau kita bicara tauhid, itu memang nampaknya lebih fokus kepada Allah. Tapi kalau kita bicara akidah, akidah nampaknya memang lebih luas pembahasannya daripada sekedar tauhid. Dan tauhid itu bagian dari akidah. Karena ketika bicara akidah, bisa nanti kita bicara tentang Allah, tapi kita bicara tentang selain Allah yang juga wajib kita yakini. Karena kalau bicara rukun iman saja, itu ada 6 hal umpamanya. Kita wajib mempercayai para malaikat, kita wajib mempercayai para rusul wal anbiya, itu kan bagian dari iman gitu. Tetapi itu persoalan yang masuk dalam kategori akidah.
Akidah itu satu bentuk keyakinan kita yang diucapkan oleh lidah kita, kemudian diyakini oleh hati kita, dan ada pembuktiannya di dalam amal nyata. Ketika kita meyakini bahwa Allah adalah ilah yang pantas kita sembah, kita ucapkan itu, kita yakini melalui hati kita, seyakin-yakinnya, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita bahwa yang kita sembah hanyalah Allah. Nggak boleh kita menyembah selain Allah. Hanya Dia. Dalam kehidupan keseharian dibuktikan. Nggak boleh hanya sekedar lisan. Ini dia sudah begitu sering mengucapkan kata la ilaha illallah. Tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. Tapi dia menyembah kuburan. Sampai di kuburan sujud-sujud dia. Padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Berarti bertentangan nanti antara ucapan dengan perbuatan. Maka dalam akidah itu 3 hal harus ada. Hati yang meyakini, lisan yang mengucapkan, lalu al-jawarih, anggota tubuh yang harus membuktikan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia yakini. Kalau dia percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka terucaplah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ucapan. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Apa yang harus kita aplikasikan? Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita harus meyakini risalah yang dia bawa, kemudian mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia kita, baik dalam persoalan muamalah, apalagi dalam masalah ibadah, maka satu-satunya yang kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika kita mengembalikan semua yang kita lakukan di dunia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah, siapa yang kita contoh? Ya Rasul. Rasul yang menjadi panduan kita. Datang perintah dari Nabi, kalian sebelum sholat itu azan. Berarti ada syariatnya azan. Masyru', sesuatu yang disyariatkan. Maka dikerjakan, karena Nabi yang menyuruh. Tapi ketika tidak ada perintahnya, maka kita buat apa kita kerjakan? Nah, maka bukti bahwa kita meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ada aplikasi secara real dalam kehidupan nyata. Bahwa kita mencoba untuk mengukur apapun yang kita lakukan, kita coba timbang-timbang kesesuaiannya dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam muamalah, jangan kalian saling menzalimi, la tadzalamu. Jangan saling menzalimi dalam sebuah hadis qudsi. Bahkan itu Allah yang mengatakan dalam sebuah hadis qudsi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam muamalah kita jangan saling menzalimi, jangan saling mengambil hak orang lain, jangan saling menyakiti, jangan saling mengkhianati, karena memang itu merupakan larangan-larangan yang dari Nabi. Kalau kita meyakini bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah ada di hati kita, berarti ada aplikasi yang secara langsung. Nah, jadi akidah itu lebih umum pembahasannya karena mencakup semua persoalan yang berhubungan dengan dan masalah akidah. Tapi kalau bicara tauhid, nampaknya dari segi istilah lafaz itu kita mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita esakan, harus kita yakini Dia satu dalam segala hal dan tidak ada yang akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal, tidak ada yang seumpama Allah. Maka harus kita yakini apapun yang diberitakan tentang Allah nanti dalam Al-Quran pasti tidak sama. Kita tinggal meyakininya saja. Tidak mesti kita robah-robah maknanya. Yakini saja, karena pasti tidak sama. Karena dari awal tauhid itu memang adalah mengesakan. Mengesakan itu kita nafikan semuanya dan yang ada hanya Allah.
Itu sekilas tentang tauhid, kemudian akidah dan kesenangan dalam hidup kita memang akan berpangkal dari masalah akidah ini. Nah, baik, masya Allah. Jadi sebenarnya agama kita ini mudah, Ustaz ya. Sangat boleh mudah didefinisikan sekali. juga asik gitu, Ustaz ya. Asik. Karena ya. dulu kalau zaman sekolah dulu kalau ada kemudahan itu asik, itu mudah itu berarti. Nah, ternyata mudah dan definisi tauhid ini sendiri lebih spesifik kepada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau pencipta kita. Nah, ada juga yang mengatakan, Ustaz, bahwa dalam keyakinan kita ternyata tauhid ini dikelompokkan kepada 3 bagian, Ustaz. Ada yang namanya rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, ini di sebagian kaum muslimin itu mengatakan sama persis dengan seberang kita, Ustaz, kaum Nasrani, membagi 3 trinitas. Iya. Ini membagi tauhid nah, terbagi 3, apakah ini rububiyah, memang uluhiyah. disamakan atau secara esensi berbeda atau seperti apa, Ustaz? Pasti berbeda dan sangat berbeda. Nah, Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja yang mengatakan sama. Berarti kalau dikatakan sama, itu konsekuensinya luar biasa itu. nah. Karena Trinitas itu kekufuran. Dalam Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Kan ada ayatnya kan. Apa kata Allah itu? Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir. Kufur. Siapa itu? Mereka-mereka yang qalu, yang berkata innallaha thalithu thalatha. Nah. Sesungguhnya Allah itu adalah thalithu thalatha. Ada 3 yang menyatu. Allah satunya. Ada nanti 2 lagi. Yang 2 ini manusia, makhluk. Satunya Allah, lalu Trinitas jadi 1. Kalau orang Nasrani meyakini itu, ya itu urusan mereka, itu keyakinan mereka. Tapi silakan mereka meyakini. Kalau memang mau meyakini itu kan, kita nggak boleh memarahin mereka gitu, karena itu pilihan mereka. Nah. Tapi itu sesuatu yang salah menurut Al-Quran. Dan membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, jangan pernah menyamakan dengan Trinitas. Karena yang 3 ini semua berhubungan dengan Allah. Kalau yang 3 yang sebelah tadi itu tidak berhubungan semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada makhluk yang Ikut andil di sana. yang punya andil yang disamakan lalu disatukan gitu. Nah. Tapi yang 3 ini semua berhubungan dengan Allah dan kita tidak bisa membantah. Coba saja cari apapun bentuk tauhid akan kembali kepada salah satu yang 3 ini. Karena ini berdasarkan kepada istiqra. Ya. Istiqra itu penelusuran ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat akidah secara keseluruhan, membuat kita harus meyakini bahwa memang kekuatan keyakinan kita itu ketika kita percaya pada yang 3 tadi ini. Ada yang hubungannya sama rububiyah, ada yang uluhiyah, ada yang asma wa sifat. Bahkan dalam Al-Fatihah saja. Dalam Al-Fatihah di awal surat yang ada dalam Al-Quran, itu tercakup ketiganya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu asma wa sifat. Maliki Yaumiddin, Malik juga bagian dari asma wa sifat. Lalu apa kata Allah setelahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, ini uluhiyah, tauhidul ibadah. Bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah tempat kita meminta. Lalu salahnya di mana? Justru tidak mengakui yang 3 ini yang akan menjadi salah. Kadang orang tidak mau dia mengakui yang 3 ini, tapi dibuat-buatnya pula pembagian-pembagian yang lain. Nah, yang justru kadang-kadang dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pembagian-pembagian itu. nah, dengan nama-nama yang berbeda juga. Dengan nama yang berbeda. 3 juga jadinya. Nah. Atau walaupun bukan 3, dibagi-bagi dengan sesuatu yang kadang-kadang hanya oleh logika-logika saja. Salbiyah kan namanya, sifat ma'ani kah namanya, sifat ma'nawiyah kah? Ada yang bilang 7, ada yang bilang 13, ada yang bilang 20. Ini kalau dikatakan 20 saja lalu kita batasi, ada nanti sifat-sifat Allah yang tidak masuk ke yang 20 ini. Nah, Masya Allah. Ada yang tidak masuk.
Ar-Rahman Ar-Rahim masuknya kemana? Bukankah itu sifat Allah? Dia nama dan di dalam nama ada sifat. Tapi ketika kita bagi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, coba cari tauhid mana saja hubungannya sama Allah, pasti akan kembali kepada salah satu yang tiga ini. Kalau bukan rububiyahnya, berarti uluhiyahnya, kalau tidak pada asma wa sifat. Karena kalau kita bicara rububiyah, berarti kita bicara bagaimana perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Allah khaliq, yakhluqu ma yasha. Allah, dia adalah sebagai pencipta yang menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Ini rububiyah, karena perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Allah sebagai pemberi rezeki. Yarzuqu may yasha wa huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Berarti Allah yang memberi kita rezeki. Maka harus kita yakini, wajib kita meyakini kalau seandainya ada musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit kita, Allah yang menguji kita dengan musibah itu. Jangan buruk sangka sama orang lain. Kadang-kadang manusia ini kalau dia sakit, tapi tadi pagi dia pernah agak-agak kasar sedikit sama kawannya. Apa katanya? Jangan-jangan si Fulan yang ngirim penyakit. Langsung dia menuduh orang gitu kan? Enggak, jangan dituduh nambah dosa lagi. Nambah dosa lagi. Kembalikan semua kepada Allah. Adapun asbabnya mungkin saja ada asbab yang lain, tetapi yang sesungguhnya yang menguji kita dengan sakit itu adalah Allah. Oleh karena itu rububiyah hubungannya adalah dengan perbuatan-perbuatan Allah yang macam-macam yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya, dan hanya Allah yang bisa untuk melakukan itu. Kita sakit lalu sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah. Yang menyembuhkan kita bukan obat. Semahal apapun obat yang kita beli, tapi kalau kata Allah tidak sembuh, Ini berarti rububiyah. Tapi kalau uluhiyah, amal kita yang harus kita serahkan kepada zat yang satu itu, yaitu Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita beribadah, kita haji, kita berkurban, bahkan hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah. Berarti ada nanti sisi-sisi perbedaan antara rububiyah dengan uluhiyah. Kalau uluhiyah juga disebut dengan tauhidul ibadah, bahwa semua bentuk tindakan dan ibadah kita, perbuatan kita, semuanya harus kita kerjakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada asma wa sifat kita wajib meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu punya nama dan punya sifat. Di antara nama ya ada yang disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Rasul yang bilang seperti itu kan, sesungguhnya Allah itu punya tis'a wa tis'una isman mi'atun illa wahidah. 99 nama, 100 kurang 1. Sudah disebut 99, sebut lagi 100 kurang 1. Ini penekanan ini biar kan? Jelas. Biar jelas. Berarti ada kepastian. Maka ini asma wa sifat. Nama Allah dan sekaligus di dalamnya ada sifat. Jadi setiap nama itu pasti sifat. Karena dia diberi nama itu karena memang sifatnya itu. Maka kalau nama saja sudah 99, maka sifat di situ saja sudah 99. Lalu mana datangnya angka-angka yang dibagi-bagi tadi itu? Ya kan? Ini kadang-kadang yang sulit diterima oleh sebagian orang, bahkan yang menyampaikan ini dianggap pula sebagai akidah yang menyimpang, akidah yang salah. Mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi. Apa yang dipahami oleh Rasul dan sahabat dulu, itu yang wajib kita pegang. Jangan pegang akidah-akidah abad ketiga. Itu belum ada, itu pada masa Nabi belum ada perdebatan itu, karena mereka masih murni keyakinannya kan. Langsung dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini perlu ditekankan Ustaz, atau perlu dijelaskan juga kepada seluruh kaum muslimin agar jangan salah lagi juga menyamakan antara Trinitas dengan tauhid yang dibagi 3 tadi. Cuman ada pertanyaan Ustaz, kenapa
tauhid yang dibagi 3 ini, apakah seluruh ketiga poin ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan nyata seperti yang Ustaz bilang tadi, karena iman yang benar itu dengan ucapan, kemudian diyakini, ucapan, kemudian perbuatan. Apakah kalau salah satu unsur dari 3 tauhid ini tidak dikerjakan, misalnya asma wa sifat diyakini, rububiyah diyakini, sementara uluhiyah berbeda, Ustaz. Iya. Apakah ini sempurna tauhidnya atau seperti apa, Ustaz? Kan ada juga yang meyakini Allah itu mencipta, tetapi ke kuburan iya. juga, atau seperti apa? Iya. Ini seperti apa, Itu Ustaz? membuat nanti keyakinannya tidak sempurna. Nah, Akidahnya akan salah. Kalau seandainya dia tidak meyakini secara utuh. berarti nanti di sininya senang, mungkin di sana tak tenang, Ustaz, ya? Bisa saja dengan meninggalkan salah satunya dia merasa bahagia dalam artian dia gitu, Nah. dalam pandangan pikiran dia gitu kan. Tetapi nanti tiba-tiba di sana Tak tenang, Ustaz. dia digugat Nah, karena dia meninggalkan, kenapa ini tidak diyakini. Maka orang-orang jahiliyah dulu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab la yaqulunallah. Jadi kalaulah ditanya mereka itu man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka berkata yang menciptakan adalah Allah. Berarti yakin dia Allah sebagai khalik. bahkan namanya Abdullah juga, Ustaz, ya? Banyak sekali yang nama Abdullah pada masa dulu, banyak sekali. Nah, Yang ada yang sudah menjadi sahabat, ada yang tidak menjadi sahabat, memang ada yang munafik. berarti secara rububiyah beres untuk Beres dia karena dia yakin kan. Kan Abdullah bin Ubay Abdullah juga kan, Nah, tokoh munafik kan. Mereka yakin dari segi rububiyah, mereka yakin. Mereka yang tidak bisa menerima itu, yang uluhiyah, harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini yang mereka tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Udah terlanjur lama mereka nyembah-nyembah patung itu. Udah terlanjur lama mereka itu mengadu kepada patung-patungnya. Kalau ada masalah dia mengadu kepada patungnya. Ada sembelihan, kadang disembelih atas nama patung. Jadi kalau ada sembelihan-sembelihan atas nama sesajen, atas nama sesembahan-sesembahan yang dikirim ke kaki bukit mana atau ke pantai mana, ini menyimpang. Ini sesuatu yang mengandung unsur kesyirikan. Karena tidak boleh kita menyembelih, menumpahkan darah hewan itu kecuali atas nama Allah. Kenapa harus atas nama Allah? Ya iyalah, Allah yang kasih dia nyawa, Allah yang menghidupkan dia. Kalau dia minum pakai air, Allah yang mendatangkan airnya. nah. Kalau makan rumput dia, Allah yang menumbuhkan rumputnya. Masa tiba-tiba sembelihannya enggak atas nama Allah? Maka marah Allah. Ada orang menyembelih atas nama kuburan apa gitu. Kalau dulu orang-orang jahiliyah untuk patung-patungnya, Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka sembelih itu atas nama itu. Dan ini bermasalah pada uluhiyah. Karena azabhu itu adalah ibadah, dan ibadah harus diberikan hanya untuk Allah. Ad-du'a ibadah. Doa itu ibadah, maka doa hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Enggak boleh kita bawa orang lain selain Allah dalam doa kita. Hanya Allah. Walaupun ujung-ujung ada Allahnya, tapi kita bawa yang lain bersamaan dengan Allah. Enggak bisa. Berarti analogi yang pakai perantara doa itu tidak dibenarkan juga, Ustaz? Tidak dibenarkan. Karena Allah tidak menyuruh seperti itu. Yang disuruh Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Langsung. Berdoalah kepada saya akan kabulkan doa kalian. Nah. Kenapa kita bawa-bawa yang lain? Apalagi merasa tidak pantas diri ini langsung berdoa kepada Allah. Jangan hina diri kita. Berarti dia telah menghina dirinya di hadapan makhluk Allah. Allah suruh langsung kok. Disinilah senangnya beragama itu. Nah. Disinilah mudahnya beragama. Coba kalau langsung, tidak ada kita mikir-mikir wali mana gitu. Dicari nanti wali yang paling tinggi sorbannya, enggak perlu. Langsung saja. Kalau kita bersalah, yakini kita bersalah, akui kita bersalah, teteskan air mata kita, istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan langsung. Tidak ada perantara-perantara. Karena nanti kalau kita cari juga merasa tidak pede, kita sudah tidak senang dalam beragama. Padahal agama senang. Nah. Kalau kita nggak ambil senang beragama ini, di akhirat nggak tenang kita.
justru akan digugat, akan bermasalah. Nanti orang-orang berbuat syirik itu kan kata Allah, kamu pergi sajalah kepada siapa dulu kamu syirikkan, mintalah pertolongan sama dia hari ini. Padahal hari itu tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib diyakini oleh semua umat Islam. Baik. Jadi poinnya bermasalah kalau di uluhiyah itu sendiri, Ustaz ya. Bahkan yang jahiliyah dulu tidak mengakuinya di sana juga, Ustaz ya. Iya, betul. Tapi Ustaz, ada satu kata pamungkas, Ustaz, kalau tidak salah itu adalah hadis bahwa barang siapa yang nanti meninggal dunia dengan mengucapkan kata terakhirnya la ilaha illallah, perkara tauhid tadi, itu dakhalal jannah, Ustaz. Iya. Ini hadis sahih, Ustaz ya. Ada hadis. Nah, apakah cuman dengan kata itu saja tidak memperhitungkan yang amal-amal yang dulu, atau seperti apa, Ustaz? Ini dahsyatnya perkara tauhid ini, bahkan kalimat la ilaha illallah ini sampai bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Iya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari katanya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mungkin perlu dipahami secara baik, apakah artinya itu langsung masuk surga atau pasti masuk surga? Karena dakhalal jannah. Ini ada kaidah ini sebenarnya bagi yang pernah mempelajarinya barangkali menarik ini. Dakhala itu dalam ilmu nahu itu disebut dengan fi'il madhi. Past tense dia, menunjukkan yang telah. Ya kan? Padahal dia belum terjadi. Kok belum terjadi pakai bahasa telah? Iya kan? Nah, maka kaidahnya begini. Kalau seandainya Allah atau ada nas menceritakan apa yang akan terjadi tapi pakai fi'il madhi, maka maknanya litahqiq wa tahakkuk, untuk menunjukkan pasti, bukan telah artinya di situ. Kayak ayat umpamanya ata amrullah fala tasta'jilun. Kalau diartikan telah datang urusan Allah. Amrullah itu hari kiamat. Telah datang hari kiamat kan tidak mungkin. Fala tasta'jilu, jangan kalian terburu-buru, lebih tidak nyambung lagi. Sudah datang tapi jangan terburu-buru. Maka arti ata amrullah, pasti. Kiamat pasti datang. Nah, oleh karena itu pasti masuk surga berarti tidak mesti artinya langsung masuk surga. Karena nanti akan ada hisab. Berarti ada jeda waktu di sana, Ustaz ya. Akan ada hisab. Hisab kita nanti oleh Allah, dihisab kita amal-amal kita. Kemudian disitulah menentukan. Ada yang mampir dulu ke nerakanya Allah, lalu kemudian dia masuk ke surga. Tapi dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Oleh karena itu perlu juga dipahami, ucapan itu biasanya dipengaruhi oleh perbuatan kesehariannya. Nah, ini nggak bisa dihafal-hafal ini. Sama dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Cuma tiga kan tidak banyak kan. Ujian aja kadang 10 soalnya kan. Ini malaikat 3. Tapi nggak bisa dihafal-hafal dari sekarang ini. Hafal aja lalu nanti seolah-olah bisa menjawab. Nah, ditentukan nanti oleh bagaimana keseharian dia. Apakah dia beragama secara baik atau tidak. Itulah yang akan menentukan. Nah, oleh karena itu ada hadis, dan hadis itu sahih insyaallah, tetapi perlu dipahami secara baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Jadi mudah-mudahan ini poin pembahasan ini memang penting sekali agar kita di sini senang dalam beragama atau mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan kita tenang nanti di akhirat. Poin berikutnya, Ustaz, ada hal mendasar agar tauhid itu tidak batal. Katanya ada pembatal, Ustaz, untuk perkara ini. Adakah poin-poin prinsip seperti yang mesti kita jaga agar tidak terjerumus kepada pembatal tauhid atau pembatal akidah ini, Ustaz? Ada, dan itu sangat banyak sekali dan penting kita pahami. Bahkan buku-buku tauhid kayak Al-Qaulul Mufid gitu ya. Apaan, karena kita merasa karena kita otomatis sudah Islam dari kecil ini, Ustaz, jadi tidak merasa lagi ada hal itu. Seolah-olah sudah bebas aja dari itu. Ada buku yang juga ada yang sangat sederhana seperti Nawaqidul Islam, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman itu kan berarti membatalkan ketauhidan kita kan.
Dan itu sangat berbahaya kalau seandainya ada. Ya di antaranya ya seperti syirik. Syirik itu bisa menjadi nawaqid, menjadi pembatal. Bahkan barang siapa yang mayyusyrik billah faqad habita amaluhu. Orang yang bersyirik kepada Allah itu amalannya menjadi terhapus. Amalan-amalan yang lainnya menjadi enggak ada arti gitu kan ketika seseorang terjebak pada perbuatan syirik. Maka berhati-hati betul dengan persoalan kesyirikan ini. Afwan, bagaimana kalau setelah menyadari taubat itu akan makanya kan ini nanti ada ada ketentuan secara umum. Nah, tetapi ada nanti memponis orang per orang itu bisa berbeda. Kan kadang ada orang atas ketidaktahuannya, tidak pernah dia mendapatkan penjelasan yang dia yakini selama ini baik-baik aja, tapi harus ada yang memberikan penjelasan tentang itu. Maka jangan segan-segan untuk mengatakan sesuatu yang kalau itu syirik, jangan segan-segan mengatakan itu syirik. Karena memang harus ada orang yang menyampaikan. Kalau enggak nanti orang tidak akan tahu kalau itu adalah syirik. Dan betapa mudah orang tertipu gitu. Sampai hari ini banyak orang yang enggak percaya kalau sujud ke kubur itu enggak syirik. Coba. Padahal sujud hanya kepada Allah. Ini tidak datang ke kubur, sujud dia, sujud ke kuburan. Sujud pada orang hidup aja nggak boleh, apalagi sujud pada orang yang sudah mati. Nah, kalaulah boleh sujud kepada manusia, kata Rasul, saya akan perintahkan istri sujud pada suami. Begitu penghormatan yang harus diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Nah, tidak dibolehkan. Nah, jadi perlu dipahami secara baik, dan itu salah satu dari pembatal ketauhidan. Nanti ada di antaranya juga seperti murtad. Murtad ini jelas nih ya, kalau murtad berarti meninggalkan agama. Nah, dia sudah tidak lagi berada dalam keislamannya, tapi dia meninggalkan, berbalik arah dia. Yang awalnya muslim lalu ia tinggalkan. Berarti jelas ini nawaqid, ini batal tauhidnya. Kalau dia mau Islam lagi harus syahadat lagi. Harus dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat yang kemarin sudah dia tolak. Nah, ada di antaranya juga, kita tidak akan sampaikan semuanya. Ada di antaranya yang kita juga harus benar-benar paham dalam persoalan ini. Di antaranya adalah jangan sampai kita tidak mau menghukumi kafir orang yang memang kafir. Menganggap orang kafir tidak kafir itu bisa membatalkan keislaman kita. Coba. Jelas dia menolak perintah Allah, menolak untuk Islam, lalu tidak kita katakan bahwa mereka itu salah dalam pandangan Allah dan Rasulnya, maka itu bisa bermasalah kita. Kita ketika mengatakan kafir dan lain sebagainya, kita tidak sedang menghina siapapun. Kita tidak sedang menghina siapapun. Kita hanya menyampaikan perkataan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena sekarang kita dilarang untuk menyebut kafir. Dilarang, tapi diganti menjadi non-muslim. Menurut saya, dalam pikiran saya, kata non-muslim lebih kasar daripada kata kafir. Karena non-muslim itu apa artinya? Non artinya tidak. Muslim artinya selamat. Berarti non-muslim tidak selamat. Nah, masa mau dipanggil tidak selamat? Mending dibilang kafir. Karena kafir itu artinya adalah hatinya tertutup untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Kita tidak sedang menggugat akidah dia. Mereka mau kafir silahkan saja, itu pilihan dia. Nggak boleh kita memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Nah, tapi menganggap bahwa mereka kafir itu wajib. Jangan dianggap sama saja kita Muslim dia tidak Muslim, sama aja Yahudi, Nasrani, Islam. Nggak bisa sama. Kalau memang sama, kita seminggu Yahudi, seminggu berikutnya kita Nasrani, seminggu lagi Muslim. Kalau memang sama, nanti orang Yahudi juga sekali-kali Muslim pula, pasti mereka tidak mau. Kita harus yakini bahwa yang benar itu adalah Islam. Orang Yahudi aja yakin dia yang benar kok. Tidak ada orang Yahudi yang tidak menganggap dia yang benar, lalu dia pasti mengatakan yang lain salah.
Masa kita nggak boleh mengatakan yang lain salah? Yang benar Islam. Karena Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Yang benar dalam agama ini, agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Baik, Masya Allah. Yang penting ini itu. barangkali ini akan kita bahas di sesi berikutnya atau di next episode Ustaz untuk pembatal keislaman ini, karena ini menarik sesuai dengan bahasan kita. Kenapa ini kita singgung agar kita di sini senang dan di sana tenang. Poin berikutnya Ustaz, kalau perkara akidah ini atau perkara tauhid agar kita di sini bisa tenang dan nyaman menjalankan ibadah dan agama kita, kenapa para ustadz dan para dai atau para pendakwah atau ulama yang dikatakan adalah pewaris para nabi itu notabene-nya akhir-akhir ini atau sekarang-sekarang ini lebih banyak dakwahnya kepada ukhuwah, persatuan, jarang membahas perkara tauhid atau akidah atau kesyirikan tadi Ustaz. Padahal mereka adalah pewaris para nabi. Apakah memang itu yang diwariskan nabi untuk bersatu, ukhuwah dan segala macamnya tanpa membahas perkara tauhid atau perkara kesyirikan ini Ustaz? Fadal Ustaz. Iya. Membahas tauhid itu tidak berarti kita sedang menggugat persaudaraan. Karena ini yang selalu Dibenturkan, Ustaz. dibenturkan gitu. Nah. Kita harus memulainya dari tauhid. Harus mulainya dari akidah. Mana yang benar-benar tauhid dan mana yang menyimpang yang menyebabkan kita jatuh pada syirik. Itu wajib disampaikan. Nabi memulai dakwahnya dengan itu. Coba berapa dulu banyak maksiat pada masa jahiliyah itu. Semua maksiat ada. Yang besar-besar ada semuanya. Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, apalagi mencuri, membunuh, riba, syirik. Ada semuanya. Nah. Tapi Nabi memulainya dengan tauhid. Dengan meyakini Allah sebagai Rabb-Nya. Allah sebagai ilah yang pantas untuk dia sembah. Ini dulu yang harus diyakini. Ndak masalah-masalah yang lain gitu. Tapi katanya bersatu dulu Ustaz, baru nanti di hikmah Ustaz dalam bersatu itu harus di atas iman. Nah. Karena Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Justru karena kita bersaudara itulah kita menyampaikan bahwa ini syirik. Jadi kita menyampaikan bahwa yang salah itu salah bukan karena kita membencinya. Bukan menghukum bukan menghukum mereka masuk neraka, bukan. Justru mengajak bersama-sama agar kita sadar bahwa itu salah. Nah, kalau seandainya dikatakan biarlah kemusyrikan itu berjalan terus, yang penting kita bersaudara. Jangan-jangan kita tidak sedang bersaudara. Apa bukti kita bersaudara? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cintailah, bersaudaralah karena Allah dan bencilah karena Allah. Ini dipahami baik-baik. Apa makna membenci karena Allah? Kita benci perbuatan tadi, kita ingin dia terhindar dari itu karena kita tidak ingin kita ini siapapun tidak ingin kita masuk neraka. Nah. Berarti kita mencintainya kan? Karena orang cinta itu biasanya selalu menginginkan kebaikan untuk yang dia cintai. Maka menyampaikan persoalan tauhid, ini iman, ini syirik, itu tidak merusak persaudaraan. Jika benar dia menganggap kita ini saudaranya, terima nasihat. Kalau memang dia salah. Kecuali kalau kita mengada-ngada tidak salah, dia kita salahkan, kita pula nanti yang salah. Oleh karena itu, untuk mengatakan ini salah atau tidak, apa standarnya? Itulah Nabi itu datang. Menyampaikan Al-Quran dari Allah, menyampaikan hadis-hadis, sunnah-sunnah yang memang beliau diberikan otoritas oleh Allah untuk menyampaikan. Maka di hadapan kita ada Quran dan sunnah. Ketika kata Quran itu syirik, ya terima itu. Saya sampaikan karena saya mencintai Anda, karena saya saudara saya. Nah. Oh, saya tidak terima, udah. Kalau tidak terima, silahkan lanjutkan. Yang penting saya sudah sampaikan. Kita tetap bersaudara. Saya tidak membenci orangnya. Kita nggak boleh membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya karena Allah membenci perbuatan syirik itu untuk dilakukan. Nah, kalau semangat seperti itu menyampaikan tauhid, saya kira nggak ada yang merusak persaudaraan itu.
Nggak ada yang merusak ukhuwah. Bahkan ukhuwah itu harus di atas iman. Karena ukhuwah di atas iman itulah yang akan bertahan lama. Persaudaraan kita kalau dibangun di atas iman, bertahan bahkan sampai ke akhirat kelak. Tapi kalau seandainya persahabatan kita dibangun oleh kepentingan, selesai kepentingan, selesai pula kebersamaan. Hilang kepentingan, hilang pula persatuan. Maka persaudaraan yang sesungguhnya, yakinlah akan bertahan jika dibangun di atas iman. Maka melalui podcast kita ini saya ingin mengatakan, menyampaikan persoalan iman itu sama sekali tidak akan merusak persaudaraan. Jika memang semua kita menganggap bahwa kita adalah bersaudara. Sepertinya antum harus simak itu satu frekuensi, Ustaz ya. Kembali ke satu frekuensi dulu. Nah, biar satu frekuensi antum bisa simak nanti di podcast edisi entah keberapa, saya juga lupa, Ustaz. Baik, kita lanjut, Ustaz. Seperti di bab ibadah itu ada furu, ada usul, Ustaz. Iya. Mungkin di akidah juga sama, Ustaz ya. Iya. Ada furu, ada usul. Apakah perbedaan di furu akidah atau di usul akidah apakah juga bisa ditolerir seperti dalam perkara ibadah ini, Ustaz? Ini penjelasannya seperti apa, Ustaz? Misalnya berbeda dalam furu akidah, apakah itu bisa ditolerir asal tidak di usulnya, atau justru di akidah itu tidak ada yang berbeda? Nah, Ustaz. Iya. Dalam agama kita memang ada yang usul dan ada yang furu. Biasanya orang memahami begini. Usul itu persoalan akidah. Furu itu persoalan ibadah. Nah, biasa memahami seperti itu. Tapi kalau kita dalami lebih jauh, nampaknya ada sedikit penjelasan yang harus kita tambah. Bahwa akidah itu sendiri ada usulnya, ada furu'nya. nah. Dan ibadah itu sendiri ada usul, ada furu'nya. Apa yang akan membedakan usul dan furu' nanti? Kalau usul kita tolak, bisa mengeluarkan kita dari agama. Bisa membuat kita kufur. Tapi kalau furu' itu tidak membuat kita kufur. Kalau sholat itu kan persoalan ibadah ya. Nah. Ibadah itu ada usulnya, ada furu'nya. Menolak kewajiban sholat itu bisa kufur. Berarti perkara usul yang kewajiban sholat. Jadi meyakini sholat wajib itu usul. Padahal masalah ibadah kan. Nah. Tapi ada furu'nya nanti. Tidak meyakini gerak-gerak tangan saat tasyahud itu tidak kufur. Nah. Karena dia masalah furu' yang memang diperselisihkan oleh para ulama gitu. Nah, dalam akidah sendiri ada usul, ada furu'. Beriman kepada Allah itu usul. Beriman kepada Nabi itu usul. Wajib kita percaya pada Nabi. Tapi nanti berapa jumlah Nabi? Berbeda itu. Luqmanul Hakim itu Nabi atau tidak? Berarti dia masalah furu'nya. Nah. Iya atau tidak, Nabi atau tidak Luqmanul Hakim itu tidak membuat kita menjadi kufur. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, jadi cara membedakan persoalan usul jika kita tolak itu membuat kita jadi kufur. Tetapi masalah furu' itu tidak berujung pada kekufuran, tetapi bisa saja berujung pada kemaksiatan seandainya furu'nya itu yang dipertahankan furu'nya tadi itu tidak berdasarkan kepada dalil yang sahih. Maka disinilah perlunya nanti kita lebih banyak belajar ketika terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama, yang manakah kira-kira yang lebih kuat, yang lebih sahih, yang mana yang lebih bisa dipegang sebagai pandangan syar'i yang mendekati pada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Di situ perlu ada upaya-upaya ijtihad untuk menentukannya. Dan pada furu' ini bisa berbeda kan? Dalam masalah akidah, dalam furu' juga akan ada berbeda. Maka satu kaidah dalam Ahlus Sunnah sebenarnya dalam persoalan takwil itu ada at-ta'wilat laysat mukaffirah. Pentakwilan itu tidak berujung pada kekufuran. Karena berapa banyak nanti orang akan dihukumkan kufur kalau seandainya takwil dianggap
mengkafirkan. Tapi itu persoalan furu' yang memang ulama berbeda. Kalau berbeda, apa solusinya? Disinilah kita perlu mengembalikannya kepada apa yang dipahami dulu oleh sahabat. Bagaimana dulu Rasul memahaminya? Nah, sehingga itu yang kita pegang. Karena itu yang diyakini oleh Rasul. Kan sudah sering kali berulang-ulang gitu kan. Umpamanya dalam ayat-ayat sifat. Yang biasa diangkat-angkat itulah yang buat orang ribut-ribut itu kan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Orang sekarang mulai untuk mentakwilkan istawa itu artinya enggak mungkin diartikan seperti apa yang ada pada istawa. Itu berarti sama dan makhluk, tapi artinya adalah istaula. Sekarang kita bertanya, dulu ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat, apa sikap mereka di hadapan ayat itu? Adakah mereka membantah makna istawa? Atau ada mereka mentakwil? Adakah mereka mentakwil? Itu harus dilakukan. Kalau ada, mana dalilnya? Karena orang juga alergi kalau kita tanya mana dalilnya. Masa dalil terus? Berapa banyak tidak perlu dalil katanya. Kadang dia cari-cari pula mana dalil yang melarang katanya. Ya kan? Nah, kita baca sejarahnya. Ketika ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ketika ayat itu turun kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Bagaimana sikap mereka ketika Nabi menyampaikan itu? Adakah mereka mengatakan, oh yadun itu artinya al-quwwah wal qudrah, kekuatan atau kudrat? Adakah mereka mengartikan itu? Atau bagaimana? Itu aja dulu. Bukankah pencarian arti seperti itu baru ada pada akhir abad kedua? Pada abad ketiga? Kan di situ baru muncul. Lalu kenapa dinisbatkan pencarian makna itu kepada generasi awal, kepada Rasul dan para sahabat? Menisbatkan itu kepada generasi sahabat itu saja sudah salah. Karena mereka dulu menerima. Datang ayat dari Nabi, udah mereka yakin. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rasul bilang yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam. Apa sikap mereka ketika mendengarkan hadis itu datang dari Nabi? Adakah mereka tanya-tanya ini sepertiga kita nih Rasul atau sepertiga mana? Enggak. Yang ada pada mereka apa? Yakin bahwa Allah itu turun di sepertiga malam ketika mereka berada di sepertiga malam. Lalu kemudian mereka bertahajud, memperbanyak doa karena ada janji Allah di situ. Siapa yang beristighfar akan saya ampuni. Siapa yang bertaubat saya terima taubatnya. Siapa yang ingin meminta sesuatu akan saya beri. Itu yang ada pada mereka. Tapi sekarang orang sibuk untuk berdebat. Tidak sama sepertiga kita dengan sepertiga Amerika. Ini berarti bukan Allah yang turun nih. Yang turun berarti nikmatnya. Apakah nikmat turun hanya sampai langit saja? Atau apakah nikmat turun hanya sepertiga malam terakhir saja? Bukankah 21 kali 24 jam nikmat Allah selalu turun? Mulai kabur maknanya. Orang-orang yang mengkaburkan makna seperti ini tidak senang dalam beribadah, tidak senang dalam menghadapi kehidupan dunia, dan akibatnya nanti di akhirat menjadi tidak tenang. Terima yang dari Nabi itu, senang hidup kita. Kata Rasul berdoa sepertiga malam Allah turun untuk menyambut doa kalian, manfaatkan waktu itu yang ada dulu pada sahabat, bukan memperbanyak waktu untuk berdoa. Dan kita tidak mesti menyamakan dia dengan makhluk. Kalau sudah kita cari-cari, kalau Allah turun berarti aras tinggal. Berarti dia yang ngomong itu sedang menyerupakan Allah dan makhluk. Padahal ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah yang bilang laisa kamitslihi syai'un, ya udah, berarti tidak sama. Dia bilang istawa, tapi tidak sama. Dia bilang wajah, berarti wajah tapi tidak sama.
Oh berarti kamu yakin Allah punya wajah? Dia yang bilang. Masa Allah yang ngomong gitu tidak percaya? Karena nanti kalau yang begitu-begitu tuh, kalau begitu nanti sama dengan makhluk, akan tertolak semua sifat Allah. Sekarang Allah hidup enggak? Hidup. Manusia? Hidup. Berarti kita tolak Allah hidup karena hidup juga manusia. Iya kan? Ya. Allah penyayang enggak? Allah penyayang. Ibu penyayang enggak sama anaknya? Penyayang. Berarti kita tolak sifat penyayangnya Allah karena makhluk juga penyayang. Awas, hati-hati. Akan membatalkan sifat-sifat Allah nanti kalau dibawa logika seperti tadi. Maka yang paling nyaman apa? Yang paling senang apa? Yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Yakin dia bahwa Allah itu penyayang, tapi tidak pernah terbayang oleh dia sayangnya manusia. Yakin Allah itu hidup, tapi jangan pernah menyamakan dengan hidupnya manusia. Yakin dia Allah itu beristiwa, tapi tidak pernah mereka bayangkan sama seperti raja yang duduk di atas singgasananya. Ini kata kunci yang harus dipahami baik-baik. Sulit orang menerimanya, sampaikan terus. Sampai orang meyakini, sampai Allah memberikan hidayah kepada hati mereka. Nah, Wallahu a'lam. Jadi untuk antum yang belum tahu perkara furu' sama usul, itu furu' boleh dikatakan cabang Ustaz ya. Kalau usul adalah perkara inti. Hampir 1 jam Ustaz kita berbincang masalah di sini senang dan insya Allah di sana tenang. Kalau memang benar dengan konsep yang sudah diajarkan. Mungkin terakhir Ustaz kita perlu boleh dikatakan kesimpulan atau konklusi dari pembicaraan kita ini, podcast kita malam hari ini. Nasihat Ustaz untuk kita yang mudah-mudahan bisa beragama secara mudah yang sesuai yang sudah diajarkan dan bisa tenang nanti di akhir. Apalagi untuk saat ini Ustadz, ada yang mengatakan kalau negeri kita ini, khususnya daerah kita ini adalah akan dikuasai oleh Wahabi Nusantara Ustadz. Jadi ini harus hati-hati. Bahkan disebutkan ciri-ciri ahlu sunnah ini sebenarnya seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Nanti antum hati-hati katanya. Ini perlu dicerahkan Ustadz untuk kaum muslimin seluruhnya. Nah Ustadz. Baik. Agar kita senang dalam beragama, jangan berlebih-lebihan dalam beragama, tetapi beragamalah secara mudah sebagaimana dulu Rasul beragama. Karena ada 2 tadi tuh Ustaz ya, hulu sama taksir mungkin Ustaz ya. Ada hulu dan Rasul bilang la taghulu, la tanatta'u kama yatanatta'an nasara. Jangan kalian berlebih-lebihan memandang saya sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memandang Isa. Lalu kata Rasul apa? Ana Rasulullah wa ana Abdullah. Saya adalah utusan Allah, tapi saya adalah hamba Allah. Saya manusia biasa, tapi saya Rasul. Jadi jangan tempatkan Rasul itu nanti lebih dari sebagai seorang Rasul. Dia bukan ilah, dia bukan tempat kita meminta. Marah Rasul kalau kita meminta kepada dia. Dia melarang karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertentangan dengan uluhiyah, itu masalahnya. Nah, tapi kalau uluhiyah aja nggak mau percaya, ya mau gimana lagi? Mereka akan menyimpang terus nanti. Rasul tidak lagi sebagai Rasul, tapi Rasul sudah jadikan tempat mengadu. Orang wali disamakan kedudukannya sama Nabi, nanti dia sudah meninggal dijadikan tempat mengadu. Ada masalah datang ke kuburan wali mengadu ke situ. Hati-hati, jangan dulu membuat kita sulit dalam beragama. Agar mudah beragama, santai saja. Nabi santai dia. Sholat, nanti pas bekerja. Sahabat dulu pas saat berdagang, saat majelis taklim. Bahkan ada di antara mereka yang gantian kan, Umar bin Khattab sama yang lain gantian. Kamu hari ini hadir majelis, dia enggak. Besok dia hadir tapi yang satu lagi, karena ada kerja-kerja dunia, mereka santai. Agama diburu, tapi dunia tidak mereka lupakan. Bahkan dunia mereka jadikan jembatan yang selalu menghadirkan pahala yang akan didapat nanti di akhirat kelak. Begitulah Rasul dan para sahabat. Adapun yang tadi mengatakan subuhat Wahabi Nusantara lah namanya, kita tidak ingin berbantah-bantah dalam persoalan ini, tidak ingin berdebat dalam persoalan ini, tapi ada juga saatnya memang kita perlu juga memberikan penjelasan dan klarifikasi gitu ya. Kalau dikatakan
ciri-ciri tadi itu sebagai ahlus sunnah, dia telah mempersempit ahlus sunnah itu sendiri. Mempersempit, sangat mempersempit. Yang ahlus sunnah adalah yang usolli. Sebelum sholat dia usolli. Tahlilan. Nanti tahlilan. Nanti setelah sholat zikirnya jahar. Kita tidak sedang mempersoalkan zikir jahar itu. Tapi kalau dia jadikan bahwa itu sebagai ciri-ciri ahli sunnah, betapa sempitnya oleh dia nanti yang ahli sunnah itu. Jangan-jangan hanya dia aja yang ahli sunnah. Di saat dia menuduh orang lain mengeluarkan orang dari ahli sunnah, ternyata dia sedang mengklaim hanya dia yang Ahlu sunnah. ahli sunnah. Coba saja tengok imam mazhab itu. Siapa mereka yang mengatakan harus usolli itu? Berapa mazhab? Ya kan? Nah. Nah, ini kadang kita dituduh pula kadang tidak mau membaca pendapat mazhab. Tapi di satu sisi malah mereka yang cenderung untuk mempersempit apa yang disebut dengan ahlus sunnah. Jadi nggak usah lah buat kayak itu. Apalagi melarang orang jangan bersekolah ke sana. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ingin berikan satu perumpamaan saja. Kalau seandainya kita pedagang nasi, kita jual nasi, lalu nasi kita nggak laku, yang laku nasi orang lain. Jangan sebarkan isu bahwa nasi orang itu beracun. Tapi pelajarilah nasi yang kita jual ini enak apa enggak. Tapi kalau disebarkan isu bahwa nasinya beracun agar orang enggak beli, orang enggak sebodoh itu. Semakin dilarang orang sekolah ke pondok-pondok yang memang mereka bercirikan ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka sebut wahabi itu, semakin mereka memberikan arahan-arahan agar tidak ke sana, semakin ramai, semakin banyak, semakin penasaran. Karena fakta-fakta juga mengatakan mereka justru lebih baik dan lebih cerdas. Yang sebelah hanya sibuk sama nyanyi-nyanyi, zikir joget-joget aja. Yang sebelah sana enggak ada zikir joget-joget, itu sibuk menghafal Quran, sibuk menghafal hadis. Saya ingin mengajak, mari sama-sama kita sampaikan Islam ini dengan benar, dengan niat yang benar, bukan dengan tujuan-tujuan dunia kita. Karena agama ini milik Allah, sampaikanlah karena Allah, hasil itu urusan Allah. Kita hanya menyampaikan. Seberapakah orang menerima itu bukan urusan kita. Yang penting kita harus berangkat dari niat yang ikhlas karena Allah. Karena yang kita sampaikan adalah agama Allah. Jangan rusak agama Allah dengan kepentingan dunia kita. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga perbincangan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa senang dan juga bisa tenang nanti insya Allah di akhirat nanti. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan tema yang berbeda bersama guru kita. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.